Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadsport kembali menyapa Anda. Oke, seperti biasa kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja adalah yang akan kita bahas Championship Series leg pertama antara Bali United kontra Persib Bandung. Nah, di laga ini kan katanya ada VAR nih. Nah, kita akan coba cari tahu ini VAR ini berfungsi apa enggak sih di ajang ini atau mungkin di ajang Championship ini, dan bagaimana kinerjanya juga, dan ada apa sih yang terjadi di balik laga kali ini. Ada intrik apakah, ada juga sesuatu hal yang aneh kan? Nah, makanya kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita yang informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Bali United kontra Persib Bandung di Championship Series Liga 1. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga antara Bali United kontra Persib Bandung di leg pertama Champion Series. Training ground Bali United, ini pertama kalinya pertandingan resmi Liga digelar di sebuah training ground. Ya, udahlah. VAR, ini pertama kalinya juga VAR digunakan di Liga 1 ya, meskipun akan kita review nanti nih kinerja VAR di laga ini. Advantage, inilah kekurangan atau apa ya nih wasit kita ini kok begini amat ya. Di menit ke-11 nih contohnya, ini kan Ciro Alves emang dilanggar nih, tapi kan bola itu jatuh di kaki Stefano Beltrame. Kenapa juga harus dihentikan? Waduh, ini juga di menit 13 nih. Ini juga pelanggaran, ini kan Febri yang dilanggar. Kenapa justru pelanggaran ke Bali United? Aduh. Eber Besa, berkali-kali loh Eber Besa ini lakukan pelanggaran keras tapi nggak dikasihkan kartu kuning juga loh. Sementara nih ya, kartu kuning aneh yang diterima Deddy Kusnandar di menit-menit akhir babak pertama. Coba kalian lihat, ini apa pelanggaran keras apa yang Deddy Kusnandar lakukan? Emang susah ya kalau ngelawan panitia. Ricky Fajrin, nah ini juga sama nih di menit ke-45 injury time lah ya. Ini kan pelanggaran yang berpotensi kartu loh, sebab Ricky Fajrin ini menghalangi counter attack-nya Stefano Beltrame. Tapi ya kalian tahu lah, kalau ke pemain Bali itu agak susah wasit ngeluarin kartu, kayaknya berat banget tuh kartu keluar gitu ya. Penalti David da Silva, silahkan nilai sendiri. Ini awalnya pelanggaran apa enggak nih? Kalau menurut kami pribadi sih ini menjelas pelanggaran ya. Karena emang kalau DDS ini nggak dijegal ya nggak jatuh juga. Dan ini kedua kalinya ya DDS ini gagal mengeksekusi penalti di musim ini. Elias Dolah di menit ke-63, ini juga harusnya kartu kuning sebab dia ini menghalangi untuk pemain Persib ini counter attack. Bahkan 2 kali loh Elias Dolah ini lakukan pelanggaran tapi nggak juga dikasih kartu kuning loh sama wasit. Dan yang lebih aneh adalah Jefferson assist di menit ke-76. Ini kok gitu sih? Jefferson ini tuh udah jelas-jelas kelihatan mukul loh. Ini tensinya tinggi loh. Ini bukan masalah menghalau atau apa. Ini jelas-jelas mukul loh. Ada. Ini wasit belajar dari mana sih? Ngelihat VAR sih ngelihat. Cuma ya apa gunanya VAR dilihat kalau hasilnya tetap sama, malah buang-buang waktu kan? Akhirnya apa? Bisa mencetak gol kan? Coba kalau Jefferson assist tadi itu langsung di kartu merah, ini nggak bakalan kejadian kan? Artinya apa? Ada yang dirugikan dong di sini. Makanya kalau kalian bilang kami ini kalau giliran kalah aja nyalain wasit, buktinya apa? Itu jelas-jelas dong. Kalau coba nih sekarang tim lu ya digituin, misalnya pemain harusnya kartu merah tapi nggak kartu merah, tiba-tiba bisa ngegolin ke tim lu bakal bereaksi sama nggak? Kalau kami sih nggak masalah ngebelain Persib ya, cuma kami ini cuma menegaskan yang benar ya benar, ya salah ya salah. Di sini jelas kelihatan salah kok, wasit salah, Jefferson salah, tapi ya udah gitulah, inilah realita kita.
Gol David da Silva. Ya, DDS emang nyetak gol di injury time babak kedua. Dan ini gol ke-27. Tapi kok jadinya nggak semangat banget ya. Karena Persib di laga ini tuh harusnya sih menang gitu kan. Ya gitulah. Jajang Mulyana. Ini back to back lo ya buat Jajang. Bukan back to back ngegolin sih. Back to back kartu merah. Sebab di regular series di pertemuan terakhir kalau nggak salah Persib lawan Bali United, Jajang juga kena kartu merah pas lawan Persib juga sih. Jadi kesimpulannya di laga ini yang kami bilang, VAR emang perlu dalam sepak bola, tapi itu pun akan percuma kalau wasit yang bertugas ini PA. Di laga ini kami pikir man of the match-nya itu ya wasit. Sebab kalau wasitnya benar nggak akan terjadi hal seperti ini. Bagi yang nggak setuju dengan apa argumen kami, ya berarti kalian harus belajar lagi soal sepak bola. Sebab kenapa? Bukan cuma kami, tapi komentator yang bertugas pun mengatakan yang hal sama. Tiap kali Persib dilanggar, itu susah banget keluar kartu dan jarang dipanggil di call pelanggaran. Tapi giliran pemain Bali kena pelanggaran langsung ditiup peluit. Itu loh yang dikatakan oleh komentator. Berarti kan sama dong pemikiran kami. Pelanggaran kembali terjadi. Ya, terlihat beberapa kali sebenarnya keputusan wasit cukup bisa dipertanyakan. Beberapa kejadian cukup keras tapi tidak di call. Ada beberapa kali miss ya. Betul. Iya, tapi dalam beberapa kali situasi itu tidak terjadi ketika ada pemain Persib yang dilanggar. Kemudian bola justru kembali ke penguasaan pemain Bali United. VAR itu akan berguna jika petugas VAR-nya bagus dan wasitnya pun bagus. Cuma ya inilah Liga Dagelan, udahnya semifinal digelar di tempat latihan, dikasih wasitnya pun yang nggak punya lisensi FIFA. Kan cocok. Makanya Liga Indonesia ini kami bilang jauh, masih sangat jauh kalau dibilang liga profesional, malah lebih kayak Liga Tarkam. Sebab di laga ini secara permainan dua tim ini sebenarnya seimbang. Yang membedakan itu adalah kinerja wasit. Jangan salah loh, wasit yang buruk itu akan merubah semua permainan, membuat para pemain mentalnya down. Makanya Bali United mah enjoy aja mau dikasih wasit kayak apapun juga, siapapun juga wasit. Sebab ya siapa sih yang mau lawan tim gue? Bos gue kan yang punya PSSI. Makanya wasit pun akan nurut sama tim gue, kan gitu pikirannya Bali United. Lalu kami juga mau tegaskan nih buat para pendukung Persib yang hujat DDS karena gagal penalti. Itu sama sekali tindakan yang tolol menurut kami. Kenapa demikian? Penalti itu nggak gampang loh. Kalau lu ngehujat DDS karena gagal penalti, ya lu cobain sendiri jadi pemain terus cetak penalti bisa apa enggak. Baru lu bisa ngehujat DDS. Tapi ya itulah SDM bangsa ini, dia yang belum tentu bisa tapi ngehujat mah paling pinter. Kalau kalian bilang lalu aja ngehujat wasit, betul. Kami ngehujat wasit di sini. Karena apa? Wasit Indonesia udah sangat parah bobroknya. Udahnya lisensi nggak punya, ilmu law of the game pun nggak tahu. Ini kalau nggak ada VAR, mungkin itu penalti pun nggak akan pernah terjadi loh ya. Makanya sering kami bilang, di Liga Indonesia ini kalau Liga ini mau maju, yang pertama kali harus dibenahi itu adalah wasitnya. Erick Thohir harus ngebenahi wasitnya dulu kalau emang liganya mau bagus. Rombak total seluruh wasitnya kalau liganya mau bagus. Tapi Erick Thohir bisa apa? Meskipun dia ini komite wasit, terus mau diganti sama siapa? Misalnya wasitnya dipecat semua, diganti sama siapa? Wah, nggak ada pilihan kok. Dari 1000 wasit di Liga 1, 2, dan 3 itu cuma 20 wasit kok yang punya lisensi. Itu pun lisensinya nembak lagi. Jadi tetap, mau sampai kapanpun liga ini tetap disebut Liga Dagelan, Liga Wakanda. Kenapa Wakanda? Ya negara Wakanda kan negara nggak jelas. Ya sama karena liga kita, liga nggak jelas. Ya emang nggak jelas, dari operatornya aja nggak jelas. LIB memindahkan laga ini ke TC Bali dengan alasan nggak boleh dihadiri supporter. Tapi lihat, supporter tim tuan rumah datang, malah gampang nggak pakai tiket lagi. Kami ini bukan kecewa karena Persib nggak menang atau imbang loh ya. Soal imbang itu nggak hal biasa karena ada leg kedua. Tapi kan yang jadi sorotan adalah andai saja wasitnya nggak kayak gini, ini bisa beda loh hasilnya.
Kan artinya gara-gara wasitnya nggak jelas, ada pihak yang dirugikan. Nah sekarang kalau ada yang komentar, giliran kalah aja nyalahin wasit. Nah sekarang saya tanya balik, kalau yang dicurangin itu tim lu sendiri, lu akan girang dan sorak-sorak, apa lu akan protes sama wasitnya? Gitu aja. Lu nggak usah nyudutin gua, nggak usah nyudutin kami karena nyalahin wasit. Sekarang kami tanya balik lagi sama kalian yang bilang kayak gitu, kalau tim kalian yang digituin sama wasit, apa reaksi kalian? Itu aja sih, ngomong si pinter, lu nyalahin si pinter. Tapi kalau tim lu yang digituin, lu ngerasa sama apa enggak? Gitu aja, pikir dulu. Nah untuk leg kedua nanti di Bandung ya, dengan kenyataan di leg pertama ini dicurangi oleh wasit habis-habisan, apakah bisa Persib ini minta wasit sendiri atau nunjuk wasit sendiri? Mana main, yang bisa nunjuk wasit sendiri itu cuma klub yang punya petinggi di PSSI. Persib kan nggak punya, ya wassalam Persib. Inilah realita Persib, tim besar ya kan, tim sorot nama, terus juga pendukungnya paling banyak. Bahkan di situ di laga ini ada bosnya loh yang nonton, tapi bosnya cicing wae tuh saat timnya dicurangi. Coba kalau bos tim lain nih ngelihat timnya udah dicurangi kayak gitu, pasti turun ke lapangan tuh buat negur wasit. Ngerti dong sekarang sama Persib, khususnya manajemennya. Masa nggak ngerti juga sih? Oke, mungkin itu saja yang bisa kami ungkap, yang bisa kami kotak-katik di laga Championship Series leg pertama antara Bali United kontra Persib Bandung. Gimana menurut kalian? Ada yang kelewat nggak nih? Kalau ada yang kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Dan kita akan juga terus pantau dan pantengin bagaimana kelanjutan dari reguler Championship Series untuk leg kedua nanti dan juga pertandingan yang lainnya ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rias Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rias Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.